Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Amelia? Baik Mas, kabar? Sehat Bu? Alhamdulillah. Ganggu waktunya nih Bu. Apa-apa. Oke. Gimana? Apa kabar pemirsa Radar TV? Saat ini saya bersama dengan Ibu Amelia Yani, Ya. salah satu putri dari pahlawan revolusi ya Bu ya, Iya. Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani. Betul. Ibu, terima kasih atas waktunya telah mengundang kami ke sini. Iya Mas. Kami telah menerima kunjungan kami ke sini, Ibu. Untuk pertama mungkin Ibu, kita ingin bertanya tentang bagaimana kira-kira pengalaman kecil Ibu nih Bu. Yang saya tahu Ibu kan lahir ketika itu tanggal 22 Desember 1949 ya Bu. Iya, iya. Kita ingin tahu kira-kira masa kecil Ibu di Magelang bagaimana. Oh, ya boleh. Jadi saya kan anak ketiga dari 8 bersaudara, ya, 6 perempuan, 2 laki-laki terakhir. Nah, ketika saya lahir kan memang zamannya zaman revolusi. Kalau orang tua saya bilang kelas kedua, kalau tidak salah ada kelas 1, ada kelas 2 ya. Nah, saat itu katanya Belanda masuk kembali memasuki Pulau Jawa dan dia masuk ke daerah Magelang. Maka itu Magelang katanya di bumi hanguskan, sehingga saya lahir itu kata ibu saya masih bayi merah, bapak saya entah di mana kan, dia perang lah ya. Kemudian saya dibungkus perlak itu, kalau bayi dulu ada perlak yang kayak karet tuh loh. Kalau bayi suka ngompol kan, gitu, dibungkus. Jadi anak 3, saya masih bayi, digendong sama Simbok Mangun, Simbok yang ikut terus ya, sama ibu, kita katanya lari. Nah, momen itulah pada saat melahirkan itu pas apa gitu, sehingga diingat sebagai anak revolusi gitu. Lahirnya zaman revolusi. Itu akhirnya hal yang menjadi hal yang menarik Ibu ya. Saya dengar juga ketika itu kan memang belum ada akte kelahiran kayak nggak gitu. ada. Jadi, mau bikin di mana? Iya, jadi kejadian-kejadian itu akhirnya menjadi petanda, oh ternyata Ibu lahirnya ketika itu. Iya, jadi selalu Simbok Mangun aja hafalnya begitu. Dia kan nggak bisa baca tulis, tapi kalau cerita sama semua orang dulu, saya bawa dia dengan perlak dikejar-kejar Belanda, katanya gitu ya. Lahirnya di kandang ayam, katanya dikerumunin gurem tuh kutu ayam. Kutu ayam. Ya, suasana begitu diingatnya itu. Tapi kalau misalnya bicara Ibu kecil di daerah Magelang berarti ya, lahir di Magelang. Ketika beranjak ya masa-masa anak-anak bermain lah ketika itu, kondisi Ibu Amelia sendiri bagaimana? Ya, kita kan anak tentara ya. Jadi tentara itu disiplin kah Ibu? Hidupnya sederhana nomor 1 ya. Kalau bapak itu nggak macem-macem, ya pakaiannya dari negara kan, baju hijau ya, sepatu dari negara semua lah. Jadi tapi zaman itu kata ibu saya nih, itu zaman normal katanya. Artinya keluarga-keluarga tentara pun bisa beli daging. Ya, kan sekarang daging mahal. Bisa 100.000. Dulu gajinya 75 gulden, saya nggak tahu berapa ya. Itu bisa belanja sembako itu terjangkau gitu. Kemudian saya ingat ya, bapak tuh tentara, jadi tiap bulan dapat jatah kue-kue itu loh, 1 kaleng besar, itu ada rokok Kansas, rokoknya tuh Kansas, kemudian ada gula, ada tepung gitu, sama beras ya. Itu apa namanya, tiap bulan itu. Ibu kan terdiri dari 8 bersaudara nih Bu. Ada hal unik nggak Bu dari 8 bersaudara ini? Kehidupan kecil Ibu ketika itu Bu? Iya, karena kita keluarga militer ya, yang semuanya serba kurang atau serba harus dibagi. Jadi terbiasa dengan sharing, terbiasa dengan membagi. Jadi dari kecil sudah dibiasakan harus urut. Yang tertua dulu yang dapat. Oh gitu. Kita selalu baris gitu kan. Dan bapak saya itu yang mengurus semua keperluan sekolah. Kalau ibu tugasnya cuma di dapur. Jadi ibu tuh yang masak untuk kita. Kalau bapak belanja misalnya sepatu, baju seragam, tas sekolah, jadi sama semua gitu. Itu urusan bapak yang seperti itu. Yang menarik katanya Ibu ketika misalnya dari Pak Ahmad Pak Ahmad Yani sendiri, ketika misal ada tamu tuh kan, termasuk 8 bersaudara itu langsung diajarkan itu di baris. Semuanya dikenalkan itu sama bapak itu. Bapak tuh nggak pernah tidak mengenalkan anak-anaknya pada tamunya. Itu sudah biasa. Jadi kalau nanti ada tamu, misalnya ketika dia sudah semakin tinggi ya jabatannya gitu, dibarisin dari 1 sampai 8. Yang datang pastor, pendeta, biksu, atau siapa aja pasti dikenalkan, termasuk ketika Bung Karno datang nanti. Dari Magelang pindah ke Jakarta itu tahun berapa Ibu masih ingat? Dari Magelang itu pindah
ke Tegal dulu. Tegal dulu ya, ke Tegal Nah, dulu. di Tegal itu kan ada peristiwa DITII ya. Sehingga Bapak tuh harus menumpas pemberontakan DITII kan. Di daerah Jawa Barat ya, Bu. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Jadi Jawa Barat itu Kartosuwiryo sampai ke Jawa Tengah itu Bapak bentuk pasukan namanya Banteng Raiders. Nah, itu pasukan yang tahan 10 hari, tidak makan, tidak minum, suruh cari makan di hutan gitulah. Nah, jadi itu yang kekuatan militernya di situ. Bu, sisi kita beranjak ke Ibu Amelia yang sudah dewasa Ibu dengan basic alumni di SMA Unsula ya Bu ya. Santa Ursula ya. Santa Ursula, terus ke UI, terus ke London gitu. Ibu ada yang hal menarik gak tentang jenjang pendidikan Ibu? Iya. Jadi ketika saya kelas 1 SMA kan terjadi peristiwa 1 Oktober 65 ya. Itu yang merubah hidup kita semua. Yang tadinya kita makan selalu sama bapak ibu tiap hari di meja makan, belajar juga di meja makan, bapak yang nemenin biasanya. Hidupan kita berubah total. Jadi Jakarta dalam kondisi darurat gitu, ya, darurat, ada jam malam kan, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Saya sering keluar sama ibu, tapi harus tahu kodenya sore itu apa. Misalnya pisang jawabnya jambu misalnya gitu. Kalau pisang jawabnya kode-kode untuk keluar tiap sore, iya. Selama 1 tahun penuh itu. Tapi Ibu, yang ingin saya bahas Ibu ketika misalnya kejadian 1 Oktober 1965 itu Bu ya, ketika kejadian Bapak Ahmad Yani ketika itu. Nah, Ibu sebagai seorang anak yang ditinggal oleh sosok ayah, bagaimana Ibu menanggapi itu semua? Memang berat sekali. Ya, itu peristiwa yang mungkin nggak pernah kita lupakan sampai saya mati nanti ya. Nah, ada adik-adik saya yang belum bisa menerima, tapi lambat laun kita bisa menerima ya. Jadi yang paling sulit tuh ibu, karena dia nggak melihat peristiwa itu. Kalau kita kan lihat bapak di depan mata kita ya, diambil, diseret-seret, ditembak, kita lihat semua. Kalau ibu nggak lihat, jadi buat ibu itu satu hantaman batin yang luar biasa. Jadi dia kalau malam, misalnya maghrib datang itu, yang dia peluk tuh bajunya papa, nangis. Jadi selalu terkenang ya Bu? Iyalah, karena dia nggak lihat. Kondisinya ketika itu nggak lihat ya Bu? Tidak ada daya gitu loh, nggak ada. Baik Ibu Amelia, kita akan lanjutkan lagi Bu tentang pembahasan tentang Bapak Ibu, khususnya Bapak Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani pada segmen yang kedua nanti Bu. Pemirsa, obrolan kita dengan Ibu Amelia Yani akan kita lanjutkan lagi usai jeda berikut ini. Ibu. Sini aja. Sini. Ya, monggo Mas.